kasih banyak ya atas kedatangan Pak Simon sama Bu Evi, sama Bu Mirin, sama Pak Skak ya. Nah, untuk merayakan terbitan bukunya nggak ada nih, Panji's Quest ya. Si Pak Simon juga harus ke sana, nggak ada bukunya. Terus untuk merayakan terjemahan Panji's Quest, yaitu terjemahan dari Tembang dan Perang ya, yang penulisnya Junaidi Setiono, yang juga menang penghargaan Kemdikbud Sastra 2020 loh, bukan orang sembarangan ini. Nah, tetapi yang menyunting aku. Begitu, itu harus dibilang. Nah, kalau Tembang dan Perang ya diterbitkan oleh Canisius tahun yang lalu, yang itu yang Borobudur itu segala loh. Nah, Junaidi dan Oni penerjemahnya juga mau bilang terima kasih sama Bapak sama Bu Irwin ya sebagai pejabat konten KCCRI. Ayo, ya. Oke. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Konsulat Jenderal Republik Indonesia San Francisco, terutama kepada Bapak Konjen dan Ibu, serta Ibu Rina dan suami, atas dukungannya pada penerbitan novel Panji Quest yang merupakan versi Inggris novel Tembang dan Perang ini. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lian Gao yang atas usaha dan kerja kerasnya novel Panji Quest dapat diterbitkan. Juga kepada Bapak Gemah Raharjo atas bantuannya selama ini. Semoga acara ini menjadi awal yang baik pada perjalanan panjang Panji Quest mengarungi belantara sastra dunia. Terima kasih. Saya berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh KJRI San Francisco untuk perkembangan dan penyebaran sastra Indonesia di luar negeri. Terutama sekali untuk Bapak Simon selaku konjen dan Ibu Reina selaku konsul kebudayaan. Semoga kerjasama baik yang telah dirintis ini bisa diteruskan di masa mendatang demi kemajuan sastra Indonesia. Terima kasih. Begitu. Sekarang Pak Konjen, tolong kasih sedikit selamat ya, supaya dari situ saja lah. Dari sini aja ya. Tapi nggak bisa di sini. Masih aja harus jalan. Waduh, bisa. Sini lah, bareng-bareng. Yang terhormat Ibu Lian, Pak Agem, Pak Bob, merupakan suatu kebahagiaan bagi saya dan istri dan juga Ibu Rina dan Pak Ishak hari ini bisa berkumpul bersama rekan-rekan dalang dalam rangka peluncuran buku Panji's Quest. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di siang hari ini di tengah pandemi yang masih belum sepenuhnya berhasil kita taklukkan. Terima kasih banyak kepada Ibu Lian yang telah meluangkan waktunya untuk mengundang kami di siang hari ini. Kiprah dalang selama ini dalam mempromosikan karya sastra Indonesia kepada masyarakat di Amerika Serikat sungguh luar biasa. Tidak dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat Amerika Serikat masih belum mengenal karya-karya sastra penulis Indonesia. Disinilah peran Ibu Lian dan Dalang Publishing sebagai duta sastra Indonesia mengambil peranan yang sangat penting sekali. Saya sangat bangga atas upaya Dalang Publishing yang dalam situasi pandemik ini masih terus gigih bekerja untuk proses penerbitan buku karya sastra Indonesia yakni Panji Quest, karya Junaidi Setiono. Bapak Junaidi merupakan pemenang 2006 Jakarta Arts Council Novel Writing Competition, penghargaan sastra bagian novel dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ibu Lian yang kami hormati, kami sangat mengapresiasi dedikasi tinggi Ibu yang mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk sastra Indonesia.
menerjemahkan karya sastra Indonesia ke dalam bahasa Inggris dan menerbitkannya untuk dapat dinikmati oleh pencinta sastra Amerika Serikat. Bagi kami, Ibu Lian adalah dalang sesungguhnya di balik Dalang Publishing. Terima kasih Bapak. Terima kasih sekali. Ya. Karya sastra yang dibidani oleh Ibu Lian untuk dapat lahir kembali di Amerika Serikat tidak saja mencerminkan mengenai Indonesia secara umum, namun menceritakan pula aspek historis, sosial budaya, serta keadaan masyarakat Indonesia pada suatu masa tertentu. Saya pribadi sangat menghargai beliau atas usahanya mempromosikan sastra Indonesia yang menunjukkan kekayaan warisan leluhur kita. Pada kesempatan ini, kepada Ibu Lian dan Dalang Publishing, saya ucapkan selamat dan sukses selalu, dan mudah-mudahan generasi muda Indonesia dapat belajar dan lebih mencintai lagi sastra Indonesia melalui buku-buku yang diterbitkan oleh Dalang Publishing. Semoga semangat membara Ibu Lian dan dedikasinya dapat menjadi panutan bagi generasi muda Indonesia. Ibu Lian, all the best and again congratulations. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Saya sangat berterima kasih karena saya tahu Bapak sudah mau berangkat, ya, dan saya menyesal tidak ada lebih banyak kesempatan ya untuk bergaul. Bu Evi juga cuma satu kali bisa ke sini, terus kena pandemik, ya begitu ya. Sayang sekali. Jadi ya semoga meskipun tidak sering, tetapi bermakna ya. Sangat kok. Ya begitu. Nah, saya ini memberikan ini untuk pribadi ya. Nanti kalau untuk perpustakaan ada lagi ya. Ini satu set ya untuk Bapak sama Ibu menikmati. Nanti ada bacaan kalau pulang 22 jam di pesawat. Ya. 8 hari karantina. Nah, silahkan Mbak. Terima kasih sekali. Sama-sama. Nah, kalau udah begitu sekarang kita motong tumpeng. Maunya cuma balik begini. Sekarang dia keluar mataharinya. Saya potong tumpeng ya sekarang. Nah ini sama si Junaidi begitu. Yang saya bilang harus tulis untuk Pak Konjen. Saya bacakan ya. Bapak Simon Soekarno yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan dari hati atas kerjaan Bapak membaca buku novel ini. Terima kasih Pak Junaidi. Iya. Nah, terus ini dari Agam sama saya. Oh. Bisa ya. San Mateo, 20 September 2021. Terima kasih banyak atas dukungan Pak Simon sebagai Konjen KJRI SF pada usaha Dalang Publishing untuk memperkenalkan sastra Indonesia di Amerika. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, kita sekarang harus jalan ke sana supaya saya bisa potong tumpeng ya. Jangan lagi enaknya di sini aja, jangan sampai terlibat, itu perlu di Bismillah. Jangan mental kamu. Tuh. Saya kasih sedikit-sedikit ya Pak ya. Tetapi jangan ya, tetapi nanti Itu syarat itu nanti cuma. iya nanti itu ya, nanti ambil yang dari yang bagaimana ini cerita. Ya itu Ibu serahkan simbolis saja. Ibu terserah Ibu mau kasih salah satu lauknya di situ. Ya, ini simbolis, penyerahan simbolis. Oh iya, terus nanti kita ambil makanan yang panas. Iya. Begitu. Nah, benar. Nah, ini pusing sebentar.
Pak Simon. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Foto. Take a picture. Take a picture. From here. Nanti. From here. Ya, wait. Oke. 1, 2, 3. Iya. Bobby, Ibu nggak ada Bobby. Lihat nggak ada fotonya sih. Good. Oke, Okay. terima Thank you. kasih. Nah, ini Agak bercerita. Ayo, kamu bercerita sekarang. Ya, saya mengenal Bu Lian 7 bulan setelah saya datang ke Amerika, Pak, 2010. Pertama, ya tidak sengaja, Hutan Kelantingan. ya karena teman saya kebetulan wartawan, mungkin tahu majalah Aneka ya. Iya, tahu. Ya, Anak dia muda. bilang, "Kem, ada nggak penulis Indonesia di Amerika yang bikin buku?" Saya pikir ya, saya nggak tahu, saya baru datang. Kebetulan di sini ada Indonesian Outreach, ya. Ada semacam. Bukan. Nasko. Iya, tapi si Indo. Saya mendapat undangan dari si Indonesian Fenty. Outreach, ya. Indonesian Outreach, Fenty namanya. Dia mengundang Fenty Kalimannya Iya, Fenty dari Kaliman. itu Dia dari punya- film. Dia punya yang ya, Fenty itu bawa film, bawa apa ke sini. Nah, kebetulan saya di email sama dia bahwa kamu nih ada penulis Indonesia mau bikin acara buku di Napreda, Iya. Indonesian si Indo itu si Hati. Indo Indonesia ya. Terus ya ini kebetulan sekali kan, saya datang dan situlah saya ketemu Bu Lian dengan bukunya, iya. Terus Ibu Lian, saya wawancara Bu Lian untuk bukunya, tetapi di situ juga setelah wawancara Bu Lian mepet saya untuk membantu dia untuk saya punya mimpi, saya punya rencana begini-gini, ingin bawa sastra gini, bisakah kamu bantu? Pertama saya nggak bisa bilang nggak setuju karena Ibu Lian yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini begitu mencintai, saya melihat Bu Lian itu sangat amat mencintai Indonesia, Pak, luar biasa. Terus ingin memberikan sesuatu kepada bangsa dari apa yang Ibu Lian mampu. Jadi saya pikir saya malu nenek-nenek memberikan sesuatu, masa saya anak muda saya nggak memberikan apa-apa kan. Dan saya lihat saya orang Indonesia asli, Pak, 100%, dan Ibu Lian bukan gitu. Lalu saya pikir harusnya yang mengajak saya orang Indonesia asli yang untuk memberikan sesuatu. Di situ saya Kamu anak abri loh. iya anak buah Romai Rama maksudnya. Jadi saya melihat, terus saya pikir kenapa saya katakan tidak kan? Ya saya bantu. Saya tidak tahu bagaimana sebetulnya caranya. Cuma saya yakin bahwa Ibu Lian dengan kemampuannya, dengan ketulusannya, Ibu Lian saya lihat juga secara kemampuan punya, secara dana punya. Jadi saya pikir saya membantu Ibu Lian tidak buang-buang waktu kan. Ada yang punya kemampuan nggak punya uang, akhirnya kita juga berhenti. Ada yang punya uang nggak punya kemampuan, ngaco gitu, ngawur. Jadi saya pikir Ibu Lian punya keduanya dan saya pikir ya saya akan bantu. Dan kebetulan juga apa yang Ibu Lian lakukan ini benar-benar untuk memberikan sesuatu buat Indonesia. Dan selama ini saya tidak pernah memberikan apa-apa untuk bangsa saya. Ya, ada orang presiden sini bilang jangan bertanya apa yang negara berikan kepada kita, tapi tanya pada diri kita sendiri apa yang kita berikan pada bangsa. Dan itu memancing saya untuk baik Bu, ayo kita jalan. Dan waktu itu saya baru datang, saya tidak bisa membawa kendaraan apa segala macam. Ibu Lian menjemput saya, jadi saya dari Saya masih nyetir. saya Union City ke Millbrae, Bart, dari Bart Ibu Lian jemput saya. Saya seumur-umur tidak pernah disupiri oleh seorang nenek. Baru kali itu saya dialami, dan Ibu Lian kalau bawa mobil luar biasa ya. Jadi saya pikir, wah, Ibu ini semangat sekali, dia menjemput saya, dia melakukan semuanya dengan kemampuan Ibu Lian sendiri, dengan uang Ibu Lian sendiri, dengan usaha beliau. Jadi saya pikir bahwa ya awalnya saya memang melihat saya hanya membantu Ibu Lian, tapi dalam perjalanannya yang seperti tadi Ibu Lian katakan juga, Bapak Ibu, bahwa Ibu Lian itu juga mendidik para penulis dan penerjemah. Jadi kita tidak hanya mengangkat sastra Indonesia, tapi Ibu Lian juga memberikan pendidikan yang benar, memberikan segala ilmunya
kepada penulis dan penerjemah. Yang paling perlu ditujukan ya dalam usaha saya adalah tujuan juga dari Pak Budi Dharma ya, yang barusan juga meninggal karena COVID. Dia sastrawan yang dari kesusastraan kita juga ya, yang harus ditujukan adalah kejujuran. Kejujuran hati, kejujuran tujuan. Ya, kita jangan sampai jadi bimbang karena keuangan. Kalau begitu udah celaka belaka dah. Kalau menjadi penulis yang tidak bilang kalau semua penulis harus miskin, tidak. Tetapi kalau mulai dengan, oh saya nih akan menulis ya, nanti saya akan bisa bikin, wah sudah jangan rusak ya. Dan sampai sekarang lah akhirnya saya dari awal dari buku pertama, sebetulnya bukan buku pertama adalah buku Margareta Hertroda Zell. Si My Name is Matahari maksudnya, Ya, itu buku pertama. Oh, tahun berapa itu? Itu 11 ya, Oh, 2011. setelah join Pak Iya, Adam. setelah join Iya, nggak ini lama. dari pesat judul dari pertama. Iya, sampai judul 11 dan mungkin nanti Ibu bilang bahwa di komputer ada tiga lagi dan sampai. Jadi kita akan berusaha untuk ke buku ke-15, ke-16, ke-17 dan seterusnya, dan semoga kita lebih banyak dapat dukungan terutama dari pemerintah, karena kita punya masalah sebetulnya waktu itu. Memang kita ingin sekali pemerintah mendukung kita ya Bu ya, karena saya melihat Ibu Lian ini memang tulus untuk memberikan untuk mengangkat sastra Indonesia, tetapi karena orang banyak melihat bahwa kita jual buku, kita dagang buku apa segala macam, tapi kan intinya kita harus memberikan sesuatu untuk bangsa. Jadi mohon dukungannya dan terima kasih Pak Simon, Ibu Evi, Bu Ririn dan Pak Ikat mau datang dan mendukung kita di hari ini. Terima kasih. Nah, buku terjemahan sastra Indonesia terbitan kami telah tersebar di perpustakaan umum maupun perguruan tinggi, toko buku pemilik tunggal maupun berantai. Bahkan beberapa judul telah menjadi bahan mata pelajaran di beberapa perguruan tinggi yang memiliki jurusan Southeast Asian Studies. Ya, nah, mari kita sekarang mendengarkan penulis Panji's Quest menceritakan tentang karya terbarunya ini, Tembang dan Perang. Jude ini ya, dia menceritakan tentang isinya Panji's Quest. Isinya dua-dua sama Cerita dong. Panji yang ditulis pada abad ke-14 hingga kini masih dikenal. Bahkan oleh UNESCO diangkat dalam pencatatan mereka The Memory of the World pada 31 Oktober 2017. Cerita Panji adalah satu-satunya cerita asli Indonesia yang peredarannya tidak hanya di hampir seluruh wilayah Indonesia, tetapi juga nyaris di seluruh kawasan Asia Tenggara. Kita, bangsa Indonesia, sebagai pemilik sah cerita Panji, sudah semestinya bangga. Novel Tembang dan Perang ditulis berdasarkan salah satu ragam cerita Panji, yaitu Panji Angreni Palembang. Novel ini menceritakan kisah perjalanan batin Panji, putra mahkota Kerajaan Janggala. Kisah petualangan jiwa raga itu diakhiri pada pertemuan Panji dengan putri mahkota Kadiri, yang menyebabkan bersatunya dua kerajaan, Janggala dan Kadiri. Kedua kerajaan itu terletak di Pulau Jawa bagian tengah dan timur. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah bagaimana saya memilih seorang penerjemah. Nah, hal yang dipertimbangkan selain kemahiran dan sikapnya adalah cocoknya dengan karya yang harus dikerjakan. Untuk Tembang dan Perang, saya pilih Oni Suryaman. Karena selain dari kemahiran dalam penggunaan bahasa Inggris,
Oni sudah cukup lama kerja bakti sebagai penerjemah untuk laman dalang. Ada banyak kalau lihat di laman dalang penerjemah Oni Suryama. Pertimbangkan hal-hal ini, ditambah Oni adalah orang Jogja, menempatkan dia sebagai penerjemah terpilih bagi Tembang dan Perang. Nah, ini Oni akan ceritakan sedikit tentang apa yang pengalamannya sebagai penerjemah. Baiklah, saya akan berbagi sedikit pengalaman saya dalam menerjemahkan novel Tembang dan Perang, atau dalam judul bahasa Inggrisnya Panji's Quest. Saya akan tunjukkan PowerPoint sebentar. Baik. Ada beberapa tantangan bagi saya dalam menerjemahkan Tembang dan Perang. Pertama, ini adalah novel pertama yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya memang sudah pernah menerjemahkan beberapa novel dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Namun bagaimanapun, pengalaman menerjemahkan ke bahasa Inggris adalah sebuah pengalaman yang baru dan berbeda. Tantangan kedua adalah gaya bertutur pengarang yang mengikuti cara bertutur orang Jawa yang panjang dan bertele-tele. Gaya semacam ini tidak bisa diteruskan begitu saja ke dalam bahasa Inggris, karena akan terasa membosankan bagi penutur bahasa Inggris yang terbiasa dengan gaya bahasa yang lugas. Oleh karena itu, saya harus bisa mengubah kalimat panjang bahasa Indonesia ke dalam kalimat yang lebih pendek dalam bahasa Inggris. Ada juga beberapa budaya yang sudah lumrah bagi pembaca berbahasa Indonesia yang harus diberi sedikit penjelasan bagi pembaca asing. Saya harus memakai sudut pandang pembaca asing untuk melihat bagian apakah yang harus dijelaskan lebih lanjut supaya tidak membingungkan pembaca. Beberapa bagian misalnya mengandung nama-nama pohon dan bunga yang harus dibuang atau disederhanakan karena bisa membingungkan bagi pembaca asing. Karena memang pohon-pohon ini tidak dikenal di daerah sana dan hanya tumbuh di daerah tropis. Dengan segala upaya tersebut, tidak bisa dipungkiri masih ada beberapa bagian yang lost in translation. Misalnya beberapa pitutur Jawa yang khas. Keberadaan internet dewasa ini sungguh sebuah anugerah bagi seorang penerjemah seperti saya. Melalui internet, saya tidak harus bergantung pada kamus berupa buku tebal. Beberapa alat bantu lain seperti thesaurus dan kolokasi juga bisa didapatkan dengan mudah tanpa harus membuka banyak buku di hadapan komputer. Internet juga sangat membantu penerjemah untuk melihat apakah sebuah penuturan cukup wajar bagi seorang penutur berbahasa Inggris. Hal semacam ini sangat membantu saya yang memang tidak berbahasa ibu bahasa Inggris. Selain itu, kerjasama antara penulis, penerjemah, dan penyunting juga sangat dibutuhkan. Kami semua selalu berhubungan erat. Pekerjaan penerjemah memang menjadi berat karena ada perubahan di sana-sini yang harus disetujui terlebih dahulu oleh penulis asli. Perbedaan waktu antar negara juga menjadi kendala untuk bisa berhubungan secara langsung. Yang terakhir, pemilihan judul. Judul tidak diterjemahkan serta-merta begitu saja dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Penerjemah dan penyunting mencoba mencari judul dalam bahasa Inggris yang bisa mewakili seluruh isi novel, serta cukup menarik perhatian dan bisa menjual. Pemilihan judul dilakukan dengan curah pendapat sehingga didapatkan beberapa pilihan. Pilihan-pilihan ini kemudian dibahas bersama hingga merucut menjadi 2 atau 3 judul. Dan akhirnya terpilih hanya 1 judul saja dengan kesepakatan bersama. Kira-kira itulah sedikit pengalaman saya yang bisa saya bagikan sewaktu saya menerjemahkan novel ini. Terima kasih. Itu penerjemah saya, ya. Dan dia yang dikatakan itu benar sekali tentang judul. Judul itu yang paling
paling susah. Dan saya selalu bilang dari permulaan ya, mulai meraba-rabalah, memikirkan judul. Nah, nanti kita bertiga, saya, penerjemah, sama penyunting Amerika. Nah, bagaimana nih? Dan akhir sebelumnya kita ajukan untuk pencetak. Nah, nanti juga kalau penulisnya agak mengerti bahasa Inggris, ya ditanyain dong, ini gimana nih, boleh nggak nanti, begitu kan? Sebab susah karena kadang-kadang lain sekali. Sebab saya menerjemahkan buku dari Maluku, Cloves from Colossia, itu tentang Hongi Torten, tentang si Belanda habis membakarkan semua hanya untuk cengkeh, hanya untuk rempah-rempah. Itu saya Cloves from Colossia karena mereka itu berusaha sekali supaya cucunya masih dapat tanah untuk tanam itu ya. Padahal diubah teruskan di luar sini apa itu? Almoina dan Sabori. Nah, Aimuna dan Sobori. Nah, selain dari menawarkan Panjis Quest melalui Ingram, penyalur terbesar di Amerika, kami juga hubungin secara pribadi perpustakaan dan toko buku yang biasanya mendukung judul kami. Itu sebelumnya COVID. Sebagai penutup perkenalan Panjis Quest, kami akan sajikan video rekaman Pak Jun dan Mas Oni membaca secuplik dari cerita Panjis Quest dalam 2 bahasa. Cuplikan itu bahan bahasa adalah ketika ini Brajanata anak sulung dari raja ya, tapi tidak dari permaisuri, dari Selir. Ya, Selir, benar. Dan itu ada percekcokan karena sudah direncanakan Panji dan Sekertaji akan menyatukan lagi kerajaan Janggala dan Kadiri. Tetapi si Panji nakal, jadi dia jatuh cinta sama anaknya Patih dan dia menikah. Itu tidak menjadi soal, tetapi yang menjadi soal terbesar adalah dia tidak mau bersilia dan dia tidak mau punya istri lain. Nah, itu bagus kan, tetapi si raja itu tidak menurut rencananya dia. Jadi dia suruh anaknya membunuh si Aringrani itu. Begitu. Nah, jadi terjadi begitu. Jadi yang dibaca nanti akan secuplik dari Panjis Quest, dan itu ketika Brajanata berhasil menculik Anggreni, putri Sampati, untuk dibunuh. Nah, ini bacaan Jun dalam bahasa asli ya. Kembali ke heningan menggelayu, angin berembus menggoyang dedaunan angsana. Sebagian bunganya melayang jatuh. Sambil menyeka air mata dengan ibu jarinya, Brajanata meneruskan, kalau aku tidak mengerjakan perintah raja, yang adalah seorang dewa raja, aku akan kena kutukannya. Aku takut kena kutukan. Bila Brajanata lari dari tanggung jawabnya untuk mengakhiri hidup Anggreni, kutukan baginda raja yang harus dia hadapi adalah menghadapi dirinya sendiri. Bila dia tidak malu menjalani hidup dengan mengkhianati seorang dewa raja
yang sudah menghidupinya selama ini, dia bisa saja melarikan diri dan tinggal di suatu tempat yang tidak mungkin diketahui oleh orang-orang yang dikenalnya selama ini. Bagi Brajanata, itu muskil dilakukan karena sudah puluhan tahun dia dididik dengan keras untuk mematuhi perintah seorang Dewa Raja, seorang wakil Mahadewa di Mayapada. Baginya, menyerahkan nyawanya untuk Baginda Raja lebih mungkin untuk dilakukan. Kanda Brajanata, katakanlah yang lebih jelas, apa sebenarnya kesalahanku kepada Baginda Raja? Sekali lagi Angreni bertanya. Pertanyaan yang jawabannya ingin didengarnya sekali lagi dan akan dijadikannya bekal untuk meninggalkan dunia yang sedang dibijaknya dengan legawa tanpa terpaksa. Dinda Angreni dianggap telah bersalah karena sudah hidup bersama Dinda Panji sebagai suami istri. Sekali lagi Brajanata menjelaskan. Angreni diam sesaat, lalu mengangguk-angguk perlahan. Setelah sekarang aku tahu kesalahanku, izinkan aku untuk sebentar mengingat kebaikan Kanda Panji padaku selama ini dan memujanya. Angreni diam sesaat sebelum melanjutkan. Tolong sampaikan kepada suamiku yang tercinta bahwa aku memohon maaf atas segala kesalahan yang telah kulakukan. Aku juga meminta maaf atas segala kesalahan yang mungkin telah kulakukan kepada Kanda Brajanata. Aku juga meminta tolong kepadamu supaya menyampaikan kepada Baginda Raja permintaan maafku telah meresahkan beliau. Dalam benak Angreni, seolah-olah dia melihat suaminya tepat berada di samping Brajanata. Sekarang aku menyerahkan jiwaku untuk kepentingan perkawinan agung putra mahkota Janggala dan putri mahkota Kadiri. Brajanata dapat mendengar Angreni mengucapkan kata-kata perpisahan kepada suaminya. Kemudian dia berkata kepada Brajanata, "Nah, Kanda Brajanata, ambillah nyawaku sekarang. Aku khawatir suamiku sudah dalam perjalanan pulang." Setiap kali saya mendengar itu mesti rasanya, iya. Nah, sekarang bagaimana ini dalam bahasa Inggris? Ya. Silence reigned again. The leaves of the angsana tree rustled in the wind. Some of its flowers drifted down. Using his thumb, Brajanata wiped his tears and continued. "If I don't follow the king's orders, the godly king, I will be cursed, and I'm afraid of the curse." If Brajanata ran from his task to end Angreni's life, the king's curse he would have to endure would be to face himself. If he was not ashamed of living a life of betrayal against his king, who had provided for him all this time, he could have easily ran to some place where no one knew him. But for Brajanata, who had been instructed since early childhood to follow the king's orders, the king was the vicar of God in the realm of mankind. It was easier to sacrifice his life for the king. Brajanata, please tell me openly, what did I do to trespass against the king? Angreni asked one more time. She wanted to hear the answer to her questions once again. The answer would give her the courage to leave this world willingly. "My dear Angreni, you are guilty because you live as husband and wife with Panji," Brajanata explained once more. Angreni was silent for a moment, then nodded slowly. "Now I know my wrongdoing. Please give me a moment to remember and praise my beloved Panji's kindness." Angreni was silent again before continuing. "Please tell my beloved husband that I'm sorry for all the mistakes I made.
I'm also sorry for any wrong that I've done to you, Prajanata. And I ask you to convey my apologies to the king for having troubled His Majesty. In her mind, Anggreni saw her husband standing next to Prajanata. She said, "Now I surrender my soul so that the royal wedding between Janggala's crown prince and Kadiri's crown princess can take place." Prajanata could hear Anggreni's parting words to her husband. Afterwards, she said to Prajanata, "Now, Prajanata, take my life. I'm afraid that my husband is already on his way home." Nah, begitulah ceritanya Panji, Sekartaji, dan Anggreni. Ya, silahkan membaca bukunya. Semoga dinikmati ya. Semoga perkenalan dengan Panji's Quest dinikmati. Ya, nah, bagaimana Bu Ririn sebagai konsul kebudayaan, tanggapannya bagaimana? Terima kasih Bu Lian. Memang buku-buku terbitan dalang ini selalu mencoba mengambil satu momen historis Indonesia, itu sesuatu yang seperti tadi Bu Lian sudah sampaikan juga, warisan leluhur kita yang harus diabadikan. Jadi memang saya melihat buku-buku dalam ini semuanya ada aspek historis Indonesianya, sehingga pembaca itu tidak hanya sekedar menikmati cerita novel saja, tetapi juga ada sejarah Indonesia di situ, dan itu merupakan suatu warisan yang akan terus abadi seperti itu Bu. Jadi saya sangat kagum dengan semangat Ibu dalam mempromosikan sastra Indonesia. Terus terang bagi saya juga ketika pertama kali bertemu Ibu, ini nenek-nenek lincah sekali gitu. Sudah rambutnya putih semua tapi masih sana kemari, loncat sini loncat sana. Bahkan setelah Ibu sakit saya juga sempat khawatir, aduh Ibu Lian sakit ini bagaimana, tapi ternyata masih tetap semangat mengerjakan bukunya. Bagi saya itu luar biasa sekali. Itu inspirasi bagi saya, generasi muda, supaya bisa meniru jejak Ibu, tetap semangat dengan idealisme untuk mengembangkan sesuatu bagi bangsa Indonesia itu. Terima kasih sudah mendedikasikan waktu Ibu, sumber daya yang dimiliki untuk mempromosikan sastra Indonesia. Saya berharap kedepannya dalang akan selalu sukses. Terima kasih Bu Ririn, terima kasih banyak atas tanggapannya. Ya. Pak Simon, bagaimana kalau tanggapannya tentang ini tadi habis dapat penjelasan Ibu dan penjelasan dari para penulis dan juga penerjemah Ibu. It triggers me to read the book. Triggers me nanti dalam perjalanan yang akan baca Bu ini apa? Nanti lapor aja. Pasti. Jadi karantina Bapak foto lagi baca ya. Tapi lebih dari begitu, harus tulis ulasan dong. Review. Ya. After reading kan. Ya kan? Ya Bu Evi, benar kan? Ya. Terus kasih 5 bintang. Ya, sebab saya kira sih itu juga perlu ya, sebab saya kalau dengar sama penulis-penulis gitu sering kali saya ditanya, kenapa sih kamu ini ikut gitu ya, harus JRI itu diikutin aja. Ya, saya sering ditanyain. Terus saya bilang, yang paling tinggi di negara, bagaimanapun, kalau bukan pemerintah apa? Saya bilang, saya kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, saya sudah berhenti aja. Begitu saja, saya bilang. Begitu, sebab saya pikir apalagi juga, ya saya sama orang luar ya. Kalau saya tidak bisa bilang, saya didukung oleh
pemerintah saya sendiri ya, ngapain? Saya malu kan. Ya kan ada banyak orang yang bilang sama saya, Bu Lia nih sering kekurangan uang memang ya, sebab saya lain sama orang-orangnya dari Silicon Valley dan macam-macam ya. Saya nggak begitu, saya cuma ya begini aja, nggak ada lain begitu. Jadi bagi saya juga kalau ada dapat tunjangan, yaitu berharga sekali begitu. Sebab itu saya sih kehausan begitu ya, terbitan buku ini kehausan. Jadi gimana juga itu harus dijalani begitu, kayak harus bayar itu ya, health insurance, you know, ongkos buku ini harus keluar, harus dijalani. Pak Simon sama Bu Evi, ini kenang-kenangan ya, dari tugas di San Francisco ya. Terima kasih sekali. Ya. Bentar, foto dulu, foto. Tenang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3. Sip, terima kasih. Terima kasih, Lia. Ini kenang-kenangan boleh bukan Boleh. boleh itu supaya jangan lupa kota sudah bertugas meskipun pendek. Ya, meskipun pendek. Waduh, yang apa ini?